Mari kita appreciate semua yang melayani kita. Semuanya ya. Mereka yang datang dari pagi, berdoa, segala. Dari parkir, usher, semuanya. Oke, hari ini pengajaran kita, saya kasih judul satu yang dibutuhkan di musim yang baru ini. Ya, apa satu pengajaran penting yang kita butuh karena dia bertabrakan antara kenyataan dan iman. Ini sebenarnya mempertebal semua. Ini dia berseri lah kira-kira gitu. Nah, masalah yang sering kayak apa ya, mengecilkan kita sebagai anak-anak Allah, ya, sebagai umat Allah adalah tipuan. Tipuan itu memampukan apa ya? Kita tidak mampu berpikir sehat. Karena saya sudah sungguh-sungguh kok. Nah, kira-kira begitu, ya. Dia kecilkan hati umat Allah. Kita benar-benar percaya. Saya nggak meragukan saudara percaya, tapi tantangan yang dari luar buat kita nggak bisa berpikir hal-hal yang prinsip. Lalu dia menutup kita punya mata sampai kita nggak bisa lihat secara objektif keadaan yang sebenarnya. Bukan cuma saudara, ada di Alkitab cerita ini. Ada banget. Kamu sungguh-sungguh, kamu melayani, kamu baik. Tapi keadaan seperti kamu dipukul, dihajar oleh gelombang, badai hidup. Gitu. Ya, ada itu semua. Ya. Tapi saya mau kita lihat dari awal. Ini pegangan kita. Sampai akhir Alkitab berbicara tentang campur tangan Allah atas umatnya. Nah, memang dibutuhkan satu keteguhan, ya, butuh keteguhan. Tapi makanya firman itu bukan saya bikin kayak keharusan baca 3 pasal tiap hari. Nah. Saudara harus 2 ayat nggak apa-apa. Tapi kamu baca sampai huruf itu ngomong ke saudara. Karena badai yang di luar itu nggak bisa dilawan dengan akal sehat juga nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang tipuan itu. Nah, apa yang Alkitab bilang buat kita? Pengajaran penting itu semua penting. Tapi dalam musim baru ini saya mau saudara teguhkan. Kalau saya suka bilang gini, dengar banyak. Saudara di medsos, saudara bisa dengar banyak pengajaran. Supaya kamu cerdas. Oh, Pak Gembala bilang gini, oh bisa konfirmasi itu saya dapat juga dari si ini. Gitu. Bisa. Supaya saudara tidak satu arah, tapi saudara kayak diperkaya gitu. Nah, yang Alkitab bilang buat kita, bahwa kamu dan saya, orang percaya, kita ditempatkan sama. Penting ini. Ditempatkan sama dalam satu kerajaan. Sama dengan orang-orang seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya dia disebut Bapa setiap orang beriman. Siapa aja, begitu kamu beriman kepada Kristus, kamu masuk dalam tempat yang sama. Gitu. Sebagai ahli waris dan warga kerajaan Allah. Gitu dia. Itu penting banget. Dari sisi waktu, ya, gitu. Fakta bahwa mereka hidup di zaman dulu nggak mengakibatkan perbedaan yang berarti, enggak. Nah, iman bahwa saudara bisa masuk ke situ. Saudara mau nggak percaya itu? Bahwa dia sudah janji semuanya. Keputusannya ada di kita. Nah, mari kita lihat Mazmur ini. Kali ini
saya seperti eksposisi. Eksposisi itu pemaparan ya gitu. Satu paparan yang menjelaskan tentang Mazmur 73 ini. Jadi nggak mungkin hanya sebagian. Jadi saya akan bikin dia jadi beberapa seri gitu. Karena luas banget, luas banget. Tapi di musim baru ini saya mau saudara bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Penting, perlu supaya kita tidak tertipu. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Baiknya iya. Tapi untuk saudara bukan hanya ngomong, bukan hanya menyanyi. Kita masuk di dalamnya perlu ada fakta-fakta ini. Tulus hati, bersih hati. Untuk kita bisa tahu itu. Kalau kita menentang ini, kita menentang dia yang bersih. Saya nggak suka tuh kekudusan. Ya berarti kita memang nggak suka Tuhan. Saya nggak cocok tuh. Nah, itu dia. Ya, lihat ayat 1 tadi dimulai dengan si pemazmur. Dia puji Tuhannya. Tuhan baik banget loh gitu. Tapi lalu dia mulai bawa ceritanya dia. Antara Tuhan, antara yang dia bilang di ayat 1 baik. Nah ini yang saya bilang eksposisi itu. Lalu kenyataannya yang dia alami. Ayat 2 tadi bilang. Sedikit lagi kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Bukan berarti saudara gak bisa ngalamin ini. Mari kita teruskan. Ini si pemazmur menonton. Lalu dia membandingkan apa yang dia lihat dengan apa yang dia hidupi. Dia percayai. Ayat 3. Ya. Kita baca pelan-pelan. Sampai ayat 13. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Normalnya. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Yang gemuk jangan tersinggung, oke? Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Isinya banyak nih. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Sudah sampai di taraf itu. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini kata pemazmur. Sudah bilang gini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Wajar ada kok di kita. Ada. Lihat itu. Itulah kehidupan yang kita hadapi. Jadi dia mengatakan bahwa dia sangat tergoncang, hampir jatuh. Hanya dengan buat perbandingan. Kayak
mereka nggak pernah sakit ya. Gitu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Ini mulai dari saya juga. Saudara, kita orang beriman. Di sini seperti ada satu paparan bahwa kita tidak cukup mengerti jalan Tuhan. Kita nggak cukup ngerti bagi hidup kita. Nah, si pemazmur dia sadar kenyataan yang pahit itu. Tadi kita baca ayat 13, sia-sia sama sekali mereka mempertahankan hati yang bersih. Mereka nggak gereja, mereka nggak ibadah, asik-asik aja tuh. Gitu. Kalau mau perhatikan di sini bahwa sekalipun kita sudah menyerahkan semua, bayangin, kita tetap menghadapi masalah yang berat. Ya kira-kira gambarnya seperti itu. Mungkin kita yang duduk telanjang kayak gitu, tapi di dalamnya kayak gitu. Wow. Ayat 14, saya mau saudara lihat. Namun sepanjang hari, nah ini dia nilai dirinya. Aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Wow, saudara. Jadi masalah sesungguhnya, ya, si pemazmur ini alamin satu pencobaan yang berat. Nah masalahnya sama pemazmur maupun kita semua. Ketika kita memperhatikan orang fasik, atau kita lihat orang lain, kita bandingkan dengan kita. Kita lihat keadaan yang justru berlawanan dengan kita. Udahlah, jangan terlalu fanatik gitu ya gitu. Ayat 45, saya ulangin lagi tadi. Kita tadi baca saya ulang. Sebab kesakitan dikatakan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Benar, kita nonton itu. Tapi kan kita nggak satu rumah dengan orang-orang itu. Kita juga nggak bisa lihat. Kita nggak di sepatu mereka. Kita nggak tahu yang terdalam. Kita cuma nonton dari luar aja. Gitu. Kalau saudara baca tadi, si pemazmur dia sedang menguraikan kesombongan, kecurangan, penghujatan, bentuk badan, cara berpakaian, penampilan orang-orang sukses di dunia ini. Itu yang kita buat juga. Lalu dia bandingkan dengan hidupnya. Ini klasik sebenarnya, saudara. Bukan kamu satu-satunya orang yang susah. Bukan. Bukan. Ya, bukan gitu. Wow, ayat 4 tadi bilang, kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, gemuk. Gak alamin susah. Wow. Sekarang mari kita lihat berapa pelajaran berharga. Mari. Yesaya 55 ayat 8. Sudah sering saudara baca ini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Itu dia. Ya. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Nah, di sini keterbatasan kita. Dan rancanganku dari rancanganmu. Hanya ada satu, gak ada cadangan. Hanya ada satu cara untuk kita bisa aman atau menemukan jawaban itu. Connected with God. Selalu terhubung. Setanggi langit dan bumi, kita di bumi.
Untuk kamu bisa tahu yang jauh di depan matamu. Kamu mesti terhubung dengan dia yang di langit itu. Susah. Enggak, firman bilang dia sudah di dalam kita. Dia yang di langit, di dalam kita. Nah cuman gini, yang perlu dilatih itu dia. Dilatih. Saya kembali ke yang pertama tadi. Waktu kita baca firman. Bukan selesaikan satu pasal, jangan. Cuma baca lagi 1-2 ayat itu, baca lagi. Tiba-tiba kamu dapat banyak hal dari kalimat yang lalu begitu aja. Nah itu, maka dia bilang huruf mati, tapi roh menghidupkan. Alkitab nggak tambah tebal, tapi pemahamannya, pengertiannya tambah kamu diperkaya terus. Cuman itu makanan kita yang bisa menolong kita. Wow. Banyak kita terlibat dalam kesulitan. Kenapa? Karena lupa bahwa kita benar-benar berurusan dengan pikiran Allah. Dan pikiran Allah gak sama dengan pikiran kita. Ini tentang ayo praktek. Ayo. Gak cukup hanya hari Minggu. Ya. Ada 3 hal. 1. Kita harus mulai dengan kesadaran dan kesiapan untuk tidak segera mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Saya perlu bangun, baca lagi apa yang saya mau sampaikan. Supaya saya juga harus ngalamin dulu. Minimal saya merasakan sesuatu dulu, baru saya bicara buat saudara. Itu penting banget. Karena sekali lagi, saudara-saudara dengar, dunia gak baca Alkitab. Dunia baca hidup saudara yang mengaku orang percaya. Tuhan gak kelihatan, lewat kita dunia akan lihat Tuhan. Nah satu-satunya, gak ada lain, gak ada ilmu lain, gak ada usaha lain. Terhubung dengan dia. Katakan kamu gak berpendidikan, ya gak apa-apa. Jangan lihat itu sebagai nasib. Kamu gak pilih lahir sebagai orang yang menderita gitu, enggak. Tapi waktu kamu terhubung dengan Tuhan, keajaiban itu normal buat orang percaya. Tuhan buat kamu bisa jadi tontonan. Tanda heran buat orang itu bukan kamu tumpang tangan dia sembuh, bukan. Tanda heran orang melihat, kok dia beda ya. Padahal gue tahu banget nih orang, gak sekolah, mabok terus. Apa sih? Nah, itu. Bisa gitu. Poin yang kedua, bergumul. Baca baik-baik, bergumul bukan hanya tidak mengherankan, tapi bukan merupakan dosa. Nah, pengajaran yang bohong itu suka gitu, dia tipu. Dia pakai kata dosa untuk menekan kamu. Bukan. Bukan. Nanti saya jelasin. Bukan. 2 Korintus 4 ayat 8b. Ini sangat menghibur. Kami habis akal, bisa. Namun tidak putus asa. Nah, tentu saya pelajari seorang konselor. Dia juga terapi. Dia belajar semuanya. Dia konselor, dia terapi, dia semua. Tapi gini, hidupnya sampai dia bisa ngomong ini, dia harus ngalamin. Dari kecil. Ini perempuan, dia selalu merasa tidak berharga di rumahnya. Padahal keluarga Kristen. Jadi gak usah orang di luar dulu deh. Di dalam rumah juga kadang-kadang gitu. Sudah bunuh kita dari kecil. Kenapa? Perkataan ibunya buat dia. Jadi dia selalu dia sudah berusaha bikin apapun
Sebelum orang menilai, dia udah lebih dulu. Pasti gak bagus. Kenapa? Karena selalu di rumah gak berharga. Nah, dia sudah bertobat. Dia sudah kuliah. Dia sudah semuanya. Berarti berapa puluh tahun tuh. Gak pernah berubah di rumahnya tuh. Begitu pulang, selalu ada aja yang jelek. Ini dari rumah, gak usah di luar. Dan keluarganya, cara seperti itu, gaya hidup seperti itu gak berubah sampai orang tuanya mati. Jadi gak sempat ada pemberesan, minta ampun, kayak gak ada. Bayangin. Jadi sampai mati, dia selalu. Nah, sampai dia betul-betul ngalamin Tuhan. Dia bisa tulis ini. Apa yang saya bagi. Dia ngalamin. Dan buat semua yang dia layani, yang dia konseling orang-orang itu, dia bilang, gak penting manusia. Even keluargamu menolak. Ada alasan. Kamu bejat, kamu semuanya bikin malu papa. Ada alasan untuk kamu direndahkan. Tapi dia menolong begitu banyak orang. Dia bilang, kamu mesti ketemu Yesus. Kamu mesti ngalamin Yesus. Dia gak sama dengan papa mama kamu. Dia gak sama dengan siapapun. Cuman Yesus yang kamu temukan itu. Penyembuh yang sejati. Penyembuh yang sejati. Dia bisa sembuhkan kamu. Dia bisa angkat derajat kamu dari sampah busuk menjadi perhiasan, menjadi mutiara, menjadi permata yang indah. Buktinya dia yang jadi. Dia bisa tolong begitu banyak orang yang rasanya tidak punya lagi harapan. Bayangin. Nah, kadang-kadang bukan dari luar, dari rumah kita udah rasa gak berharga. Apalagi memang saudara bikin salah. Di gereja juga gitu. Waktu kamu baik, semua puji kamu. Begitu kamu jatuh, kamu berdosa, kita pakai kata itulah. Waduh, rasanya sandal bekas lebih berharga dari saya. Tapi ngomongnya Yesus, gitu kan. Lihat itu. Nah, siapa di sini yang bisa angkat kamu, bawa kamu kembali? Kamu gak kehilangan jati diri kamu. Kamu satu keluarga masuk sama-sama dalam kerajaan Allah dengan orang-orang seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Cuman kamu harus ketemu dia. Ngalamin Yesus. Ngalamin tuh Roh Kudus. Gak ada yang lain. Kalau enggak, kita terus salahkan orang. Kita terus menuduh orang lain. Nggak bisa ditransaksi dengan rajin, taruh persembahan. Nggak bisa, itu transaksi. Nggak bisa, kita nggak bisa nyogok dia. Satu-satunya kamu benar-benar kenal. Makanya bilang baca firman, sampai firmannya yang ngomong ke kamu. Wow. Putus asa bisa salah. Tapi habis akal, enggak lah. Habis akal bukan berarti kita berdosa. Selain pikiran kita terbatas, itu musuh. Kita dilemahkan oleh dosa. Luar biasa. Pencobaan bisa sedemikian hebat. Gitu. Bukan saja dia menggoncangkan orang saleh, orang baik, bukan itu aja. Bahkan sampai membuatnya jatuh. Makanya saya bicara buat diri saya. Saya berhati-hati dalam hal apa. Saya nggak di sepatu orang-orang itu. Jangan sok tahu Kris. Jangan sok-sok nasehatin. Kamu nggak pakai sepatunya. Satu-satunya apa? Kasih aja. Mau nasihatin, sombong kadang-kadang.
Saya nggak alamin yang kamu alamin. Mungkin di mata saya kecil, masa buat saya kecil, buat kamu udah menggoncangkan. Tapi saya mau sok-sok atur kamu. Casey, semua komunitas-komunitas. Kalau bisa itu jadi rumah yang indah. Tempat kita berpelukan, tempat semua. Bukan tempat tuding-tuding orang. Nggak ada siapa lebih baik dari siapa. Mari orang tua, rubah budayamu. Stop judging di rumahmu. Orang tua, ini tugas kita, menanam. Supaya kita lihat buahnya. Dia nonton kita di rumah. Waktu nanti dia mulai sekolah, keluar dari Ambon. Ada satu pegangan yang kuat. Di situ dia ketemu persoalan baru lagi. Komunitas, lingkungan yang berubah. Yang coba mau hancurin dia. Dia bisa kuat. Tergantung apa yang kamu tanam di rumah. Kalau kerjanya cuma judging, ya dia sudah rasa gak berharga. Nanti dia cari penghargaan dari luar. Gitu. Wow. Mazmur 73 ayat 2 tadi. Aku sedikit lagi kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Wow, ini nggak bisa cukup. Ini nanti saya bagi dia beberapa bagian ya gitu. 1 Korintus 10:12, coba lihat. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Gitu, hati-hatilah. Ini kalau saudara jalan, ada toko di Hayapati sana, jangan sombong ale. Nah itu dia tuh. Ya, kalau kamu udah jatuh, hati-hati. Teguh saja. Orang yang belum ngerti kuasa pencobaan, sebenarnya dia belum dewasa. Karena pencobaan bisa datang bermacam-macam. Dengan cara apapun. Gitu. Yang ketiga, pencobaan punya pengaruh yang membutakan. Itu. Jadi kita datang minggu, ibadah, semua itu kamu makan yang dunia gak bisa kasih. Kita saling berbagi. Yang kita bagi apa? Hal-hal yang spiritual. Kamu dapat firman. Kalian tangkap apa yang saya bilang. Minta Roh Kudus perkaya saya. Saya gak cukup dengar itu aja. Tambahin Roh Kudus buat saya. Wow. Ya, pembual-pembual, kemujuran orang fasik. Wow, dia dicoba. Cobaan bukan dosa, saudara. Banyak pikiran yang ditaruh, dimasukin ke dalam pikiran kita. Bukan, itu datang. Saya ingat lagi, waktu beberapa bulan lalu kami mulai musim baru ini, saya ngobrol dengan anak saya, terus dia bicara dengan saya, WhatsApp call aja. Dia cuma bilang, "Pak, ingat, pikiran Papa bukan Papa." Terima kasih, Dad. Iya, kan saya diam datang sendiri pikiran. Pikiran Papa bukan Papa. Kita mesti bisa, kita punya namanya discerning spirit. Kita mampu membedakan. Ini bukan dari saya, ini bukan dari Roh Kudus, ini bukan dari Tuhan. Gitu. Nah, walaupun kamu punya pengalaman menghadapi kekejaman, dikhianati, luar biasa. Bisa nggak kamu berkata kepada Tuhan seperti pemazmur, dia mulai lihat Tuhan baik. Gampang? Enggak. Tapi waktu kamu sampai di titik itu, kamu berarti sudah lompat. Kamu sudah maju lebih di atas.
Wow, luar biasa. Pencobaan datang, ragu-ragu gitu. Semua belum dosa. Pertanyaannya, kamu bisa nggak mengatasinya? Kalau sendiri nggak bisa. Dengan dia sangat bisa. Sangat bisa. Gitu. Jadi jujur dengan diri sendiri. Bukan karena saya berkhotbah, gembala, saya lebih hebat. Enggak. Itu cuman keputusan hari-hari. Oh, nggak ada persoalan, siapa bilang? Gitu. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Keren nih pemazmur. Ya. Buat kita yang melayani, tipis. Saya bisa rasa saya lebih baik dari anak saya, dari teman-teman saya lebih baik karena saya gembala, bisa banget, saya bilang. Lalu saya mulai paksa mereka mesti kayak saya. Kalau dengan anak-anak, jangan malu-maluin papa ya. Sebenarnya mereka juga tahu mereka nggak mau malu-maluin orang tuanya. Cuman mereka juga ngalamin badai, kemasannya beda. Tapi waktu mereka ngalamin, kita bikin seakan-akan kamu sih. Saudara pernah dengar? Ini buat orang tua penting banget. Ini anak-anakmu. Karena anak-anakmu masih dari remaja, nyanyi nangis, pulangnya terus bikin salah. Tadi nangis-nangis di gereja, pulang begini. Nah, kamu lihat, boleh dong. Tadi memang dia ngalamin Tuhan. Dia nggak bisa salah. Nah, dia sudah nggak berharga dari rumah. Dia sudah nggak berharga. Tadi angkat tangan. Ternyata, nah, itu kan kita, pikiran kita yang terbatas, kita yang nilai. Padahal tadi dia benar melimati Tuhan kok. Wow. Makanya saya bilang, saya batasi sampai di sini. Ini terlalu luas kalau kita mau bongkar semuanya. Agama bilang gini, capailah. Nah, ini transaksi banyak di sini. Banyak tuntunan ini di kita. Harus gini, harus agama itu. Injil bilang gini, dapatkanlah. Lagi, agama bilang, berusahalah. Injil bilang, terima. Perang nggak kamu di sini? Nah, kalau bisa ini jadi diskusi aja. Nanti di KC, benang merahnya mesti nyambung. Coba bahasin. Agama bilang, coba. Injil bilang ini, percaya. Berapa banyak kamu sudah capek? Akhirnya supaya orang tetap melihat baik, topeng kamu pakai. Terus apa lagi? Agama bilang, lakukan. Injil bilang, udah, it is finished. Udah selesai. Wow. Mari worship team, mari masuk. Saya mau kasih tahu ini. Bapa di surga. Bapa di surga senantiasa memelihara kita. Dia Tuhan yang menurunkan roti dari sorga. Menurunkan air dari batu karang. Ini perjanjian lama. Melipat gandakan 5 roti bekal anak kecil. Untuk kasih makan 5.000 orang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Itu Bapa yang kamu percayai. Itu Bapa yang kamu percayai. Dia yang mengubah air menjadi anggur.
Itu melawan ilmu, pengetahuan, riset apapun. Dalam seketika, pok, air jadi anggur. Siapa bisa bikin itu? Nelayan yang cuman mampu begitu Yesus terjun di situ, nggak dapat ikan, buang ke kanan. Ini kayak, loh, mereka lupa ini yang punya danau, yang punya ikan. Mereka udah cari sepanjang hari, nggak dapat ikan. Terjemahan ikan itu buat apa? Pekerjaan, kamu butuh finance, kamu butuh apa? Sudah bekerja, nggak dapat. Oh tadi buang mana kiri, sekarang kanan. Bercanda ya. Begitu mereka buang, kan dia yang punya, dia tinggal panggil, Bubara datang. Kawalinya masuk. Dia cuma dari kiri buang kanan. Kamu baca, sampai jalannya robek, saking banyaknya ikan. Cuma beda dari kiri ke kanan. Itu Bapa yang kamu percayai. Yang kamu nyanyi tadi. Jadi waktu kamu tadi baca ayat 2, 3 gitu tuh. Kayak, oh ya bener loh. Sia-sia saya tak. Tenang. Kamu punya Bapa yang hebat itu. Wow. Luar biasa. Masalahnya ada di ujung, namanya percaya. Saat saudara dan saya khawatir tentang satu hal saja, artinya kita sedang mencekik aliran pemeliharaan Tuhan itu. Kita butuh dia. Kita butuh dia.